Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today bersama saya Togi Sinaga dan Fazla Harunisa. Pemirsa, kericuhan terjadi saat sidang paripurna DPRD ND bersama Bupati ND. Dan hujan interupsi dan gebrakan meja mewarnai sidang paripurna. Sidang paripurna hak interpelasi DPRD ND diwarnai dengan kericuhan. Salah satu anggota DPRD emosi lantaran Bupati ND tidak menjawab pertanyaan sesuai substansi. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya meninggalkan ruangan. Hal itu semakin membuat anggota DPRD marah kepada Bupati ND. Fraksi PKB mengajukan pertanyaan yang menyentuh pada substansi masalah yang sedang diangkat itu, yang disorot lewat forum hak angket. Kemudian seharusnya kan pemerintah sudah ada bupati tinggal menjawab setiap pertanyaan diajukan oleh. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun sidang tetap dilanjutkan dan rencananya DPRD ND akan mengajukan hak angket kepada Bupati. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kematian anggota TNI AD Prada Lukinamo digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, sidang dengan agenda pledoi atau pembelaan dari para terdakwa ini diwarnai keteriakan keluarga korban. Teriakan tak terima dari keluarga almarhum Prada Lukinamo mewarnai sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga korban meneriaki penasihat hukum terdakwa usai membacakan pledoi atau nota pembelaan. Sebelum dalam pledoinya, penasihat hukum menilai tuntutan yang diajukan auditor militer terhadap 17 terdakwa terlalu berat. Penasihat hukum menyebut para terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh korban karena penganiayaan terjadi pada 27 Juli sementara korban meninggal dunia 11 hari kemudian. Selain meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai kesalahan masing-masing terdakwa, penasihat hukum juga memohon agar tuntutan restitusi dihapus. Ibunda almarhum Prada Lukinamo yang mengikuti sidang pun menilai pembelaan tersebut sangat melukai perasaan keluarga. Kalau memang anak kami terbukti bersalah, proses seperti sekarang ini, kenapa kalian biarkan sampai anak kami meninggal, tidak berkomunikasi dengan orang tua? Itu bukan pembinaan, tetapi itu sudah penyiksaan dan itu sudah terencana semuanya. Jadi kami merasa kecewa dan sangat sakit hati dengan pembelaan yang pihak terdakwa utarakan. Pada sidang sebelumnya, auditor militer menuntut 17 terdakwa dengan hukuman 9 dan 6 tahun penjara serta pemecatan dari dinas militer. Seluruh terdakwa juga dibebani pembayaran restitusi senilai total 554 juta rupiah atau sekitar 32 juta rupiah per terdakwa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, belasan bangunan liar yang berdiri di atas lahan makam TPU Kober, Jatinegara, Jakarta Timur ditertibkan petugas. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai permakaman. Pasca penyerangan dan pembakaran, sejumlah pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan mulai kembali berjualan. Meski masih diliputi kekhawatiran, kondisi ekonomi mendesak mereka untuk kembali berdagang. Sementara pedagang lain yang memiliki bangunan semi permanen di kawasan Kalibata belum bisa membuka usaha mereka karena masih dipasangi garis polisi. Mulai lagi nih, lagi. Ya. Kenapa hari ini baru mulai dagang lagi nih, Pak? Ya, cari modalnya dulu, Pak. Cari modal. Iya. Ini kemarin pas pembakaran kemarin, penyerangan kemarin habis total semua, Pak? Total habis. Duren juga kebakar, semua tenda kebakar, lampu, bangku, semua meja habis kebakar. Dengan ditetapkannya 6 oknum polisi. Ya pemirsa, teras Ciamplas tak terurus digunakan untuk mesum oleh sepasang muda-mudi. Ya, Wali Kota Bandung pun berencana membongkar teras Ciamplas yang ternyata juga tidak memiliki sertifikat layak fungsi. Sepasang muda-mudi melakukan perbuatan tidak senonoh di salah satu bangku ruang publik yang berada di Skywalk Teras Cihamplas, Kota Bandung.
Setelah diteriaki, pasangan muda-mudi ini langsung kabur melewati tangga. Menurut pedagang, kawasan tersebut memang kerap didatangi anak-anak muda untuk nongkrong hingga mabuk-mabukan di malam hari. Bahkan perbuatan mesum di areal teras Cihampelas bukan yang pertama kali. Sering dipakai nongkrong anak muda? Banyak sekali, tiap hari. Tiap hari? Iya, sampai tengah malam sampai pagi. Biasanya berapa rata-rata? Rata-rata kalau rame, kalau sore sekitar 8 sampai jam 3 pagi. Jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Siang juga ada? Siang paling anak-anak yang main skateboard, tapi itu juga jarang. Selain minimnya penerangan serta kurangnya pengawasan dari petugas keamanan, fakta baru terungkap jika teras Cihampelas tidak memiliki sertifikat laik fungsi atau SLF serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah Kota Bandung pun berencana membongkar teras Cihampelas tahap 2 karena dikhawatirkan struktur bangunan membahayakan pengunjung dan pengguna jalan. Karena sampai hari ini ternyata teras Cihampelas 2 itu, teras Cihampelas saja nggak punya PBG, nggak punya SLF. Asli, nggak ada PBG-nya, nggak ada sertifikat layak fungsi. Jadi ya memang harus dibongkar. Skywalk atau teras Cihampelas menjadi salah satu ikon kota Bandung yang dibangun di era Ridwan Kamil saat menjabat sebagai wali kota. Namun kini, keberadaan jalur pedestrian yang sempat menjadi primadona wisatawan itu semakin tidak terawat, bahkan terlihat kumuh. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah tempat pencucian mobil sekaligus kantor rental mobil di Kota Depok, Jawa Barat. Dalam waktu singkat, api membesar dan merembet ke toko oli yang berada tepat di sebelah kantor rental. Kebaran api juga membakar 4 unit mobil yang sedang terparkir di area kantor rental. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mencegah api meluas ke pemukiman warga. Akibat kejadian ini, kerugian materi ditaksir mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting kabel listrik dari dalam kantor rental mobil. Sebuah minibus yang baru keluar dari SPBU ludes terbakar di kawasan Taman Riada, Kecamatan Banda Sakti, Kota Laksmawe, Aceh. Api sulit dipadamkan lantaran di dalam mobil berisi 4 drum tangki bahan bakar minyak. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit mobil water cannon milik Polres Laksmawe dikerahkan ke lokasi. Diduga kuat pemilik mobil memodifikasi kendaraannya sedemikian rupa sehingga dapat mengisi bahan bakar dengan jumlah yang sangat banyak untuk kemudian dijual kembali. Pemilik mobil melarikan diri usai kejadian. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus kebakaran. Truk sawit dan bus pengangkut penumpang masuk ke parit usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera, Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah penumpang bus dievakuasi keluar dari bus. Sementara sopir truk sawit mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kecelakaan berawal saat sebuah truk trailer bermuatan karet melaju dari arah Kisaran menuju Medan. Namun dari arah berlawanan truk sawit oleng diduga ditabrak dari belakang oleh bus, sehingga kecelakaan tak dapat terhindarkan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang Natal dan Tahun Baru, cabai rawit merah tembus Rp100.000 per kilogram. Ya, jangan kemana-mana, disediakan segera kembali dengan informasi selengkapnya.